seluruh yang hadir malam hari ini. Tak lupa daripada bagi Salim Syababul Mustafa, teman-teman hadrah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, amin. Kedua mempelai yang insya Allah besok ya Pak RT ya, besok yang akan melangsungkan pernikahan yang mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari sama-sama kita sembah sujudkan hanya untuk Allah. Ini malam kita hadir, kita duduk bukan karena kebetulan. Kalau ini malam sampai masih ada orang yang bilang kebetulan saya ketemu di tempat ini, bukan. Ini karena takdir qadar Allah Subhanahu wa taala. Kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Karena betapa banyak orang yang jauh sampai ke tempat ini dan masih banyak orang yang dekat dari acara ini tapi nggak sampai ke tempat ini. Yang hadir malam hari ini karena nikmat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir mendapatkan kenikmatan iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umur seluruhnya, amin ya rabbal. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, yang karena Nabi Muhammad kita pun ada di dunia. Seorang nabi yang sangat luar biasa, yang karena kemuliaannya maka adanya seisi dunia. Dan seorang nabi yang hanya menjadi satu-satunya nanti penguasa yang mampu memberikan syafaat kita syafaatul uzma di hari kiamat nantinya, Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allah pernah bilang kepada Nabi Adam alaihissalam, kata Allah, ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Adam, kalau bukan karena kemuliaan engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kalau Adam ada, kita ada. Andai Abi Adam tidak ada, nggak mungkin kita ada di dunia. Kita ada karena kemuliaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kenikmatan dunia, bisa duduk, bisa nikmat, bisa berjengkrama, ngobrol, dan lain sebagainya. Ini karena kemuliaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Maka orang kalau pengen bersyukur, mendapatkan cinta dengan penuh kasih sayang, perbanyak membaca selawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan wakfir zunubi fa inna taghafiru dhanbil azimi. Mudah-mudahan walaupun kita banyak dosa, kita minta maaf sama Allah malam hari ini, nanti di akhirat mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam saya diundang acaranya tasyakuran. Insya Allah besok pernikahan anak Pak RT. Siapa namanya Pak? Winda dan Bang Unang. Mudah-mudahan berkah pernikahannya. Karena lantas kedua anak yang menikah, dua keluarga besarnya menyatu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Ini ayat nanti bakal sering dibaca setiap pernikahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatihi ini tanda-tanda kebesaran Allah, Pak. Allah ciptakan kedua manusia saling berpasangan. Adanya laki, adanya perempuan. Apa tujuan Allah ciptakan keduanya yang berpasangan ini? Tujuannya cuma satu, litaskunu. Allah kepengen tenang hatinya. Karena yang namanya senang belum tentu tenang. Tapi orang yang tenang hatinya senang. Apa maksudnya? Kalau belum nikah anak muda walaupun cakep, walaupun ganteng, pacaran nggak tenang. Ngapa lu betul? Ya iya dong. Walaupun pacarnya cakep, oh tiap malam bilangnya demen, suka, sayang, I love you abang. Abang paling ganteng. Orang mana ini sini?
Cimanggu Lamping, pokoknya Cimanggu Lamping abang yang paling tampan. Tapi kalau belum nikah, belum tenang. Mana buktinya? Jam 11, jam 12 ditegur Pak RT. Betul-betul. Nggak tenang. Walaupun sayang, yang diucapkan hanya sayang. Tapi kalau belum pernikahan, belum tenang. Kenapa? Takut ditikung. Kan banyak banget ya pacarannya sama temennya, pas jadian di pelaminan sama yang lain. Bener nggak? Pernah ngalamin ya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan tanda kebesaran Allah dijadikan seorang berpasang-pasangan, tujuannya litaskunu, agar tenang. Kalau udah berpasang-pasangan halal, insya Allah mendatangkan ketenangan. Kalau belum nikah, maaf lahir batin, walaupun orang tuanya, calon mertuanya baik, nggak mungkin disuruh nginep, nggak mungkin. Tapi kalau udah punya surat izin SIM, surat izin menikah, nanti punya surat tuh namanya warnanya hijau sama coklat, itu maaf lahir batin, jangankan RT, lurah juga nggak bisa protes. Betul. Makanya kalau orang nikah sering kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mana sakinah? Tenang. Bagaimana cara mendatangkan ketenangan? Syarat pengen tenang itu dua, Bunda. Ibu, maaf lahir batin, usia ibu sekarang berapa? 70. Wah, ini mah kebanyakan. Yang sampingan dikit lah. Cakep banget ya, masih gagah ibu ya. Biar panjang umur, amin. Pengen panjang lagi ibu, pengen. Yang sampingnya berapa, Bunda? 27. Sudah nikah? Sudah nikah. Kita yang udah nikah kadang-kadang makin kesini makin kurang tenang. Dulu waktu pertama nikah kan tenang, umpamanya. Begitu nikah, anak 1, anak 2, anak 3, kadang-kadang banyak rumah tangga yang makin gak tenang. Kenapa? Pengen tenang, dua syaratnya. Pertama mawadah, yang kedua rahmah. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kita cuman baca doa doang, sakinah, mawadah, warahmah, disingkat samawa. Ada yang bilang samaro. Apa baik? Doa doang, padahal dia nggak paham. Pengen sakinah syaratnya dua, mawadah, warahmah. Apa mawadah? Mawadah asal kata daripada wadda, yakni cinta yang diungkapkan. Orang kalau tenang itu cinta diungkapkan. Ini malam ada nggak calon pengantin datang? Ada. Anaknya tapi datang, dengar. Perempuannya ada. Kedengeran nggak di dalam? Asik. Ama harus dialingin teh. Takut saya hilap. Teteh mohon maaf punten. Kalau pengen tenang syarat yang pertama mawadah. Mawadah teh apa? Cinta yang diungkapkan. Apa maksudnya? Maaf lahir batin, seorang wanita paling demen kalau ngungkapin cinta diungkapkan. Contohnya apa? Begitu dia ulang tahun waktu pacaran, kadang-kadang malam-malam dibawain kue. Waktu pacaran dibelikan cincin. Waktu pacaran kalau ulang tahun hari jadian diajak jalan-jalan. Senang apa enggak kira-kira? Senang apa enggak kira-kira? Senang. Maka nanti setelah pernikahan mawadahnya lebih ditunjukkan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Sayyidina Muhammad, contoh yang paling baik. Nabi Muhammad pak sama istrinya, Nabi itu sampai manggil istri itu ya Khumairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Ini cinta yang diungkapkan pak. Jangan zaman pacaran manggilnya bebek. Begitu nikah manggilnya mama. Anak 1, anak 2 manggilnya emak lu. Anak udah 5, emaknya hilang, tinggal lu doang. Ini cinta mulai pudar. Maka kalau cinta mulai pudar, nggak ditunjukin, maka sakinahnya hilang. Betul. Sama yang suami juga, bang. Zaman kita belum nikah, ngopi sendiri wajar, betul apa enggak? Betul. Kenapa? Belum punya istri. Begitu punya istri, kita pengen tenang. Tiap pagi nggak usah disuruh, kopi siap di meja makan. Cakep. Yang namanya kopi mah cuma segelas juga tenang hati kita, nggak usah seember. Betul. Ini beneran bang. Sekarang zaman corona, maaf demi Allah maaf. Saya punya kampung, di kampung tempat saya pondok pesantren di ujung
Itu ada rumah tangga gara-gara corona retak. Bukan karena kena virusnya, kena dampak virusnya. Begitu rumah tangga kena corona, suami di PHK, cinta nggak ditunjukkan lagi. Akhirnya apa? Dia nggak punya kehidupan apa-apa, duit susah, ngambil utang ke bank keliling. Awas nih, hati-hati nih. Ngambil hutang ke bank keliling nggak bisa bayar, akhirnya apa? Dijual pahanya. Awas. Nauzubillah semua. Nauzubillah. Terjadi Pak di sono. Bagus bukan kampung gua, jauh banget ujung. Sombong banget ya, nggak mau ngakuin jadinya. Ini kejadian karena makna sakinah. Ngupi lagi nih bocah depannya. Emang begitu kalau ngaji ada bocah kecil, jangan diomelin sayang. Mana lagi tadi? Abang, nggak apa-apa terus ngupil. Nanti kalau dapat yang model emas, kita kiloin berdua. Ngaji depan anak kecil ya begitu Bu, kita serius, dia nggak bakalan mau ngikutin kita. Kita bercanda, dia juga bingung. Udah biarin aja, anak kecil mah dia ngupil, dia bolak-balik, biarin aja. Maka kalau anak kecil mah emang fitrah, anak kecil mah suci, nggak punya dosa. Dia benar Pak, bocah kecil ngupil depan kita jadi. Coba Ustaz Daud di situ ngupil. Nggak pantas banget. Bener apa bener? Ya Neng ya, ya Bo ya. Kita punya anak kecil, dia mandi, kita mandi, ini bocah kecil bagus banget ya. Beres mandi dipakein bedak, ditaruh tengah-tengah tempat tidur, pantas nggak? Belum pakai baju nih bocah, habis kita mandiin. Lucu banget kan gerak-gerak ya. Taruh tempat tidur. Ya Allah, lucu banget anak kita. Kenapa? Bocah kecil nggak punya dosa. Coba laki kita begitu. Abang mau mandi bang? Iya Neng. Neng semprotin bang. Habis semprotin tarik tuh laki, sini bang. Neng pakein baju, taruh tengah-tengah. Tuh laki berkumis lagi goyang-goyang. Brengsek banget dah. Kalau udah panci gue timpuk, gue pakai panci. Shallu ala Muhammad. Terus ngupil jangan takut. Itu sakinah, itu orang ngupil tenang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sampai di mana tadi gue ngomong ya? Ngupil brengsek banget ya. Ibu yang dirahmati Allah, maka kata Nabi Muhammad, syarat sakinah itu mawaddah, cinta yang diungkapkan. Ini Nabi begitu Pak. Dia punya istri, biar romantis diungkapkan. Ya Kumairah, wahai kekasihku, istriku yang putih kemerah-merahan. Bapak punya istri, panggil apa Pak? Panggilan yang paling sayang. Punya istri di kampung ini paling cantik. Umpama yang lain kulitnya coklat, dia mah hitam sendirian. Kan paling cantik namanya ya, nggak bakal ketuker itu mah urusannya. Tapi kalau pengen ngikutin Rasulullah, biar tenang hatinya, puji Pak, kita punya istri. Begitu istri pulang habis belanja bawa sayuran, teng masuk, assalamualaikum, salam, ya Allah, Hajar Aswad pulang. Ya Allah, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini syarat yang pertama. Kalau pengen tenang, mawaddah, cinta yang diungkapkan. Istri sukanya apa sih? Diajak jalan-jalan juga beres, betul Pak? Bener tuh, muter doang katanya. Ngomong di sini ngomongnya muter doang. Begitu diajak muter kagak belanja. Dah gua mah jalan doang. Begitu. Kok Ustaz tahu? Tadi gua habis begitu. Saya dari kemarin susah banget jalan sama saya punya anak sama istri. Dia ngomong, ayah curang udah kemana-mana. Saya belum kemana-mana. Terus kamu mau kemana? Muter doang. Bener itu omongannya. Kata mama, ya udah ya muter-muter aja. Muter Pakansari ditutup. Balik lagi. Apa kata anak? CCM dah ya. Muter di CCM, bagak mungkin logika gue nih. Mulai itu. Nah ini bedanya perempuan sama laki-laki. Ibu kalau manggil anak laki-laki atau suami, jangan kaget. Ibu kalau punya anak laki-laki, kalau dipanggil nggak langsung nyaut, karena laki-laki itu dia punya pikiran itu cuma sempit. Jaraknya segini nih. Tapi kalau perempuan pandangannya luas. Ini benar. Makanya kalau manggil suami nggak cukup sekali. Suami umpama lagi ngopi, ibu manggil dari belakang. Itu kadang-kadang nggak langsung disautin, ibu jangan marah.
Karena laki-laki dari mulai kecil sampai dia udah tua, itu pikirannya sempit. Sempit bukan berarti nggak punya pikiran, beda. Tapi kalau perempuan emang lebar. Makanya nggak aneh kalau perempuan mah sen kanan belok kiri. Nggak aneh deh. Bener-bener. Dan kalau perempuan kita ajak jalan pagi-pagi ngelewatin Indomaret, kita mah lurus pak. Mata dia mah ngeliat baik. Wah minyak goreng lagi promosi itu. Kita mah bebas aja lurus nyampe ke tujuan. Dia mah beda. Tuh perempuan. Apalagi beda perempuan. Bapak kalau mau kondangan jangan kaget. Dia kadang-kadang suka nanya, ayah, nih perempuan nih pak. Kalau lagi romantis jangan dimasa bodohin. Ini mawadah. Ayah, kan kondangan bareng ya? Iya. Aku pakai baju kuning apa yang merah? Yang kuning aja. Ih, yang merah bagusan. Padahal dia nanya. Gua jawab salah. Ya udah yang merah. Tadi katanya yang kuning. Tuh, salah lagi. Yo terserah mama aja dah, mama lagi cantik. Begitu keluar hijau pakaiannya. Kok nggak kuning nggak merah mah? Ya habis kan papa belum beliin kudungan warna merah, kan nggak matching kalau merah nggak merah. Mama cuma punya hijau doang tuh perempuan mah. Dia mau kudu matching. Ininya hijau, ininya hijau, ini hijau, sendalnya hijau. Perempuan. Kita laki-laki masa bodoh. Lo lihat tuh bapak ngaji. Peci yang ada dipakai. Mau cetian kayak mau kagak kayak masa bodoh. Baju yang bekas sholat subuh dipakai lagi mah dia ngaji. Ya bener kan? Ada yang warna-warni, ada yang macam-macam, ada yang coklat. Ada yang pakai kain sarung buat ronda ntar malam. Masa bodoh. Tapi kalau ibu-ibu beda. Nah bapak kudu paham. Makanya kata Rasulullah SAW, ayo biar sakinah dalam rumah tangga, cintanya ditunjukkan insya Allah. Yang ketiga, yang kedua, syarat pengen sakinah itu warahmah. Kepengen sakinah, maka yang kedua syaratnya apa? Warahmah. Apa warahmah? Kasih sayang. Rahmah itu asal kata daripada rahim. Rahim itu dimiliki sama seorang perempuan. Seorang ibu menyayangi anaknya padahal anaknya masih dalam kandungannya. Dia nggak tahu besarnya menjadi apa. Dia nggak tahu bakal bahagia ataupun bakal nyusahkan orang tuanya. Tapi seluruh ibu-ibu yang ada di dunia ini semuanya mencintai anaknya padahal masih di dalam rahim. Maka rahmah sifat rahim, sifat punya Allah. Ini sifat kalau dimiliki dalam rumah tangga, insya Allah. Jangankan corona, apapun keadaan rumah tangga kita, kalau ada rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah menjadi sakinah. Amin. Ya Rabbal hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan yang pengantin baru, pengantin yang lama, seluruhnya ayo timbulkan kasih sayang dalam rumah tangga kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ibu memang madrasah pertama buat anaknya. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anaknya. Tapi di dalam Al-Quran Pak, ada 6 kali ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan bahwasanya laki-laki seorang suami itu yang harus banyak komunikasi dengan anaknya. Jangan bapak mentang-mentang udah nyari duit tinggal tanjak tunjuk sama seorang istri. Jangan mentang-mentang kita capek nyari nafkah seakan-akan kita nggak mau ngajarin anak-anak kita. Kemarin saya ngisi acara Pak, saya bilang begini, ibu udah nggak asik dah bahas corona. Yang asik zaman sekarang yang kita bahas berkah dari corona. Emang ada berkahnya? Ada. Kemarin banyak viral di mana-mana. Seorang murid dihukum nggak ngerjain PR, gurunya dipolisiin. Seorang murid dihukum nggak ngerjain PR, gurunya diaduin ke polisi. Sampai gurunya masuk penjara. Sekarang berkah corona, ibu dan bapak rasain ngerawat anak di rumah. Bener gak? Enak apa enggak bu? Gue tanya. Nggak enak. Dulu kita mentang-mentang bayar sekolahan, pengen anak keluar pinter, nggak pernah berpikir gimana caranya guru. Anak yang bodoh jadi bisa, anak yang bodoh jadi cerdas. Sekarang berkah corona, makasih ya Allah. Orang tua yang dulunya nggak peduli dengan pendidikan anak, sekarang dia sadar ternyata anak gua masih goblok. Beneran. Sayang, waktu sekolah kamu pengen libur betul nggak? Sekarang dikasih libur gara-gara berkah corona. Pengen gak sekolah lagi? Pengen. Sekolah kita suruh sekolah, bangun susah. Sekarang nih bocah bukan susah bangun lagi, bingung membangun lagi. Pak, Bapak,
Ini berkah corona. Kita sadar ya Allah, sebelum corona sibuknya kita nyari nafkah. Begitu corona, lockdown di mana-mana, akhirnya apa? Orang yang beriman kepada Allah, ini nikmat daripada Allah. Akhirnya apa? Dia pimpin sholat berjamaah di keluarganya. Yang nggak Jumatan, yang ngikutin ulama silahkan, ada dalilnya. Kalau saya dari mulai lockdown nggak lockdown tetap Jumatan. Yang sholat di rumah ada berkahnya juga kok. Akhirnya apa? Itulah pemimpin rumah tanggamu. Coba bapak, jangan cuma jadi jamaah mulu, sekali-kali jadi imam. Gua nggak bisa ngaji. Di sini letaknya, jangan cuma nuntut anaknya pintar ngaji, bapaknya nggak bisa ngaji. Gara-gara lockdown mau nggak mau kan akhirnya jadi imam. Imam sholat maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waladdallin. Ya gue cepet kan biar ceramah ini mah. Lu jangan langsung begitu bacanya. Dia protes melotot. Ini bapak bingung baca surat apa ya, era kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma batum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma batum, wala antum abiduna ma a'bud, wala. Muter nih ayat-ayat, bingung dia. Walakum dinukum waladdallin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Makanya berkah corona, Pak. Udah bicaranya berkah aja. Ini corona kan makhluk Allah, betul apa enggak sih? Walaupun ada yang bilang ini buatan si ini buatan si itu, tetap buatan siapapun kalau bukan izin Allah, nggak mungkin corona masuk ke Indonesia. Betul apa enggak? Ini udah corona, emang udah zamannya. Bapak usia 70, ibu 70, nggak pernah ngalamin zaman di mana dilarang Jumatan, sekarang dilarang, berkah. Berarti kita panjang umur. Amin lagi. Kadang-kadang yang sengke, yang marah, yang anak muda, wah Jumatan dilarang, saya nggak redo. Sombong banget lu. Jumatan dilarang, kagak redo. Kemarin kemana aja? Masjid bangun bareng-bareng. Yang ngisiin kagak ada. Betul. Speaker nggak boleh. Yang kemarin juga ada speaker bebas juga lu nggak pernah pakai. Ya kan? Yang ajan, babas sodik lagi. Mana ada tua subuh-subuh. Halo Akbar. Halo. Emang bener. Saya mah maaf lahir batin kadang-kadang lucu kalau ngeliat anak muda marah-marah mulu. Corona. Wah ini begini, wah ini begitu. Ya lebay banget. Kemarin bebas kemana-mana, ngapain juga bebas kemana aja. Udah sekarang mah nggak nikmat, main salah-salahan. Sekarang mah apa? Ini zaman makin akhir. Orang yang yakin beriman kepada Allah, ini emang udah zamannya. Baca Al-Quran bakal ketemu zaman seperti ini. Ini emang udah akhir. Makanya ayo yang jomblo buruan dah udah. Ada nggak yang jomblo? Mudah-mudahan berkah acara keluar dapat jodoh, amin. Makanya gue bilang tuh kalau mau nikah mumpung corona, laki-laki mana yang laki-laki yang mau nikah? Mumpung corona nikah dah. Bener, modalnya nggak gede sekarang mah. Beneran gue mah. Bener. Saya punya teman-teman pengurus pondok, saya bilang udah lu nikah sedang aja. Ntar lu pura-pura ngomong sama mertua. Sebenarnya gue pengen bikin acara besar nih Pak. Cuman karena dilarang sama pemerintah. Sallu ala Muhammad. Ini berkah. Lu dikasih corona nggak pada nikah? Nikah. Buruan. Lah bener. Bener Pak ya? Tuh ngaku dia. Udah yang perempuan juga udah. Big sale aja udah jual habis-habisan. Goceng sumbuk udah ambil terus dah. Lah kalau keburu kiamat kagak ngaku lu. Lah bener nggak? Lah ngapain mau kiamat mau nikah? Nggak usah, udah buru-buru udah asik aja udah. Goceng. Nah kemarin yang viral apa? Sendal jepit. Betul nggak? Masalah dia YouTubers nggak YouTubers masa bodoh. Penting sendal jepit jadi sah. Iya sah. Malah naik juga dia. Apakah pas naik rasa swallow? Enggak.
Walaupun mas kawinnya sendal jepit, begitu naik mah gurih-gurih inyoy. Beneran. Lah gue juga kalau diizinin sama Ustadz Daud mah gue nikah lagi. Gue kagak boleh sama Ustadz Daud. Saya kalau masang status nih soal perempuan, dia yang komen. Guru cukup satu untuk selamanya. Lebay banget lu. Bagus baik guru baru ketemu. Maksudnya jangan begitu kalau guru mah ya. Udah buat guru mah silakan aja 2. Nanti saya yang jagain 1 lagi. Ya. Shallu ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan perempuan berkah selawatan, berkah acara malam ini, mudah-mudahan yang pengen nikah cepat nikah, amin. Yang belum punya jodoh biar punya jodoh, amin. Tapi awas lu ya, jangan lagu-lagu ikut acara pengajian hijrah, pacaran ta'aruf. Kalau ta'arufnya bener mendingan ta'aruf 3 tahun. Tawa no bocah no ketahuan. Ta'aruf 3 tahun, 5 tahun ta'aruf. Terus udah kemana baik? Udah ke mall, udah jalan-jalan, udah ke curug. Ta'aruf ke curug. Karang bapak juga sama juga lagi. Ya Allah neng, iya. Lu pacar lu siapa Karang? Itu suka ikut ngaji Ustadz Daud. Wah dia mah pakal marawi, saya pakal hadro. Iya. Oh dia bagus, dia mah orangnya sawatan mulu. Lu neng kapan mau nikah? Enggak pak, kita ta'arufan dulu. Karang mau kemana? Mau jalan-jalan dulu bentaran. Ini martabak. Oh iya dah, ada martabak mau di jalan dah. Kadang orang tua kunyuk juga lagi. Lah perawan kita kagak ada martabak dibolehin. Bawa dah. Bu, ibu, kalau punya anak perawan jaga-jaga baik-baik. Minta sama Allah, kalaupun datang jodoh, biar jodoh yang soleh. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Tangan udah begini ya Allah, amin. Maka lu anak hadroh udahlah, jangan panggil hadroh mulu, capek. Hadroh main 20.000. Salib goceng. Ya Allah. Susah beli mas kawin susah. Kalau kemarin viral pakai sandal jepit, lu viral tuh mas kawinnya pakai bas hadroh. Malam pertama lu tabuh, gubrak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo rumah tangga biar sakinah, syaratnya ada berapa, Bu? 2, cakep. 1, mawadah, cinta yang diungkapkan. Jangan cuman kalau pacaran demen banget main kemana-mana, begitu nikah joblok baik di dapur. Jangan mau kok. Jangan mau, minta sama laki, merengek kalau bisa, marah kalau bisa. Bapak juga anak pak, ajak nih. Kita punya istri, ajak jalan-jalan. Jangan cuma ngurusin dapur, sumur, kasur, begitu baik. Jangan, kesian. Takut pas dia keluar udah kagak laku lagi. Yang kedua syaratnya rahmah, yakni kasih sayang. Ayo mudah-mudahan semua punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terakhir dari saya, karena ini menjelang Idul Kurban, betul ya? Nggak ada salahnya kalau saya ngebahas itu, mau nggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, yang bisa baca surat Al-Kautsar dapat 50.000 rupiah. Beneran gue mah. Al-Kautsar. Tuh, cepet lagi keluarnya. Ya udahlah, salah gue dah. Ya udah cepet aja. Ini gue nggak ikhlas nih jujur aja nih. Karena tadi gue bilangnya gue cap. Ayo yang bisa baca surat Al-Kautsar kasih hadiah. Saya kasih bocoran depannya ya. Inna a'tainakal kautsar. Enak banget kan? Ayo cepetan. Siapa aja. Ibu juga boleh. Beneran. Malu lu mah. Ayo cepetan. Ayo buru. Bener nih. Dihitung sampai 3 nih. 1. Ayo cepetan. Ayo maju. Ayo bener. Ayo beneran. Sini. Ada. Ayo sini. Cepat. Nah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Sini. Sendalnya buka malih. Yang tadi ngupil, yang ini kan buka sendal. Ada mic lagi, lagi ada. Nyampe kemari. Yang tebal situ dah. Awas dengan mata dan guru, nggak boleh situ. Mana mic-nya, kasih. Nggak nyampe. Siapa nama? Al. Namanya Al. Anak Ahmad Dhani nih. Ini alanya apa? Almarhum. Ya Allah. Al, di mana rumahnya Al?
Kan gue bilang tadi, anak kecil itu fitrah, suci, dia mah nggak dosa. Jangan marah sama anak kecil. Di mana rumah lu? Tuh. Bapak di mana? Nggak tahu. Ya Allah, Al usia berapa Al? 10. 10. Atu, nggak ada yang satu. Atu, dua, 3, 4, 5, 10. Nggak pakai lagi 10. Al baca surat Al-Kausar. Inna A'udzu. Jangan dipegangin, nggak terbang, tenang aja. a'udzu billahi minasyaitonir. Tuh mantap kamera situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oh, masih salah. Ulang lagi sekali lagi. Bismillah. Auzu lagi. Ini bagus, jangan ditawain. Waduh, tenang Al. Itu yang nawain tenang aja Al. Nanti kalah sama Al, tenang aja. Baca lagi sekali lagi Al. Auzu lagi. Auzu lagi, au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Innahu Kana tawwaba. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Tepuk tangan dulu buat Al, Masya Allah. Tunggu, tenang aja. Ada lagi yang mau benerin? Tenang, tetap dapat hadiahnya. Ayo cepat. Ayo boleh sini. Nah, memang di keluarga Ahmad Dhani itu ada dul yang gemukan. Ya. Siapa namanya? Dul bukan? Jamal. Oh Jamal, keren Dul. Ayo baca Jamal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan nanti Al makin belajar lagi ya. Inilah hebatnya orang ngaji. Harus pinter. Jamal sama Al nanti bagi 2 ya. Sampai bawah dirobek aja bagi 2 begini ya. Silakan turun. Mangga silakan. Ayo. Ini ambil dulu duitnya. Mangga. Insyaallah. Dah. Dia tanya, tengok. Ya Al ya, mudahan Jamal sama Al ya. Begini silakan. Nanti berdoa ya, gocap. Shallu ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah jam 10 lewat ini. Udah apa terus ini? Udah apa terus? Aneh ajarin, kalau guru nanya, udah apa terus terserah ustaz. Bisa begitu? Udah apa terus? Terserah ustaz. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal fasholli lirabbika inna syani'aka huwal." Apa kata Allah? Ini dalam surat Al-Kausar setidaknya ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Ini akan saya jelaskan secara ringkas. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kausar." Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan kenikmatan buat kita semuanya. Pak, maaf lahir batin, kira-kira nikmat Allah udah banyak nggak buat kita? Wih, jujur, udah banyak atau belum? Wa in ta'uddu ni'matallah la tahsyuha. Kata Allah, kalau ada orang yang kepengen menghitung nikmat Allah, lautan menjadi tintanya, pohon menjadi penahnya, demi Allah, tidak ada satupun hamba yang mampu menghitung nikmat Allah. Nikmat jangan bicara duit, Pak. Nikmat jangan cuma bicara harta. Teh, maaf lahir batin, ada nikmat yang jarang kita bersyukur. Apa?
tidur merem. Lu bayangin malam ini orang tidur melek. Yo lu bilangin. Ini teteh pulang bareng-bareng, tidur berdua sama temennya yang satu melotot. Ngegojot kayak begini. Temennya, tidur udah malam. Dia lagi tidur cuma begini deh gitu. Kira-kira Bu, ibu punya laki, selama nikah anak 2 merem, begitu nggak bersyukur, malam ini melotot tidurnya. Bang, ngapa bang? Enak apa enggak kira-kira? Ini baru mata punya merem, bisa tidur terlelap indah. Ini syukur nikmat dari Allah. Lalu apalagi ada yang namanya bulu mata. Ini baru mata doang. Bulu mata juga nikmat Allah. Susah dibuatnya. Walaupun ada orang yang buat bulu mata biar nambah, biar mengkang begini. Tetap bulu mata buatan manusia berbeda dengan buatan Allah. Apa contohnya? Allah kasih bulu mata biar apa? Begitu lagi jalan naik motor mau ada binatang masuk kedip. Kenapa? Ada deteksinya. Coba nggak ada bulu mata, nggak asik. Bener-bener. Tapi kalau ngedip mulu juga nggak asik. Gue lagi ceramah ada yang ngedipnya begini nih. Asik apa enggak apa? Ini nikmat Allah. Ini baru bicara mata. Di atas mata apa ya? Alis, ini alis nikmat. Orang sini yakin sama kayak kampung saya. Kagak ada yang bersyukur punya alis. Padahal miliaran orang yang telah Allah ciptakan, alis satu dengan yang lain beda. Ya mak 70 tahun beda alisnya sama saya. Putih kagak, mak masih ganteng. Cakep mak mah. Bu, teteh, cakep nggak alisnya? Awas, udah Allah ciptakan alis jangan dikerok, itu nggak boleh, haram. Besok yang mau nikah, Pak RT punten kalau belum dikerok jangan dikerok. Kalau pengen tebelin baik nggak basi. Kalau kurang tebel pakai lakban warna hitam sini. Awak nih bocah lagi. Ini nikmat alis, ini nikmat. Coba berpikir ntar malam begitu tidur. Ya Allah, bener kata semalam ceramah. Ini nikmat, bayangkan 3 tahun kita punya rambut nggak dipotong, gondrong apa enggak? Ibu 73 tahun usianya punya alis gondrong apa kagak? Ayo, kenapa kita nggak mikir begitu? Coba bayangin, lu punya alis gondrong, ngobrol sama temen lu gimana? Buka hordeng dulu begitu. Sehat neng. Ya benar. Di tempat cukur rambut nggak cuma model rambut, ada model alis. Kalau rambut kan yang cepak samping, ada cepak ngehek tuh ya. Ada yang belah tengah. Begitu alis juga ikutan rondong, pasti ada tuh cukurannya tuh. Alis dibikin ke samping, dibikin kriwel, dicatok alisnya, dibikin kepang, dibikin belah 2 udah kayak hordeng. Taruh iketan ke kuping sini. Ya Allah. Gak asik. Betul. Nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Dari alis masih kondisi bulu nih turun, iya apa? Bulu apa namanya? Ini nikmat. Gara-gara bulu ketek kita berapa banyak orang yang punya usaha jual Rexona. Lah bener gak? Gara-gara bulu keteknya si Jamal masih Al, keteknya bau, Rexona ada, berapa banyak orang yang makan gara-gara ketek kita. Alhamdulillah. Itu baru bicara bulu, belum bulu-bulu yang berikutnya yang disensor. Amin ya Rabbal. Makanya kata Allah, inna a'tainaka kausar. Allah telah beri banyak kenikmatan buat kalian. Lalu apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Dengerin baik-baik. Allah udah dikasih nikmat sama Allah. Ayat yang kedua, fasholli, dirikanlah sholat. Buat siapa kita sholat? Li rabbika, untuk Tuhan kita. Karena apa? Allah berkata, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah kepada Allah. Awas, ibu nyari duit itu biar kita nggak bete. Ibu punya suami biar hidup itu nggak lurus-lurus aja, ada kisahnya. Ibu punya anak juga sama, biar menjadi perhiasan dalam hidup kita. Tapi hakikat orang hidup dan dihidupkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibu punya suami itu buat kita ibadah, Bu. Kalau orang ibadah cuman sholat, cuman puasa, cuman zakat, ibu nikah, teteh besok nikah, maka ada ibadah yang gampang masuk surga, taat sama suami. Tuh, ibu kan belum tahu, suami pulang ngojek, ibu kasih air minum, 1 gelas ibu ngasih air, suami minum, pulang kerja, 70 kebaikan buat ibu. Amin. Nggak tahu lu. Awal nikah rajin bikinin kopi, anak 2 udah males. Betul. Tiap pagi ngaji, pagi Senin pagi ngaji, Selasa pagi ngaji, Kamis pagi, Jumat pagi, sampai ke Minggu masih pada ngaji mak-mak. Ngajinya bagus, bikinin kopinya lupa buat lakinya. Zaman hebat, zaman WA, kadang-kadang ngaji mah datang, laki belum bangun di WA dah. Bang, kalau mau ngopi di pojokan no. Emang laki lu medik? Bener apa kagak, Pak? Marah, Pak, sama bini, marah. Cuman namparnya pakai cara yang beda. Asik, nampar yang ngangenin. Ya iya dong. Yang lain mah nggak paham, kita doang paham nih urusan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Makanya kata Allah, kalau dikasih nikmat, perempuan, dikasih nikmat, sholat. Sepohon kayu, daunnya rimbun, terus lebat bunganya serta buahnya, kalaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya. Tuh, ibu punya suami itu untuk tambahan biar gampang masuk. Ingat sekali lagi, 1 gelas yang ibu suguhkan buat suami kita 70 kebaikan. 70 kebaikan. Perawan yang besok pada menikah, amin. Kasih suami kalau pulang kerja air 1 gelas 70 kebaikan. Kalau segelas 70 kebaikan, besok lu kasih seember. Baru pulang, Bang? Iya. Tuh, Bang, ngopi bang. Mana kopinya nih? Itu seember. 2 ajur. Amin ya robbal. Apakah cuman hanya cukup sholat? Ternyata tidak. Di kalimat ayat ini, fasalli li rabbika wanhar. Setelah dinaikkan sholat, wanhar, berkorbanlah. Kenapa harus berkorban? Tanda cinta kata Imam Ghazali 3. Lalu hasil daripada cinta, orang yang mau berkorban dengan siapa yang ia cintai. Kalau kita cinta sama Allah, lihat peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saking cintanya kepada Allah, saking imannya kepada Allah, Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya karena tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya begitu mau disembelih, ini Nabi Ismail diganti sama seekor kambing. Kalau nggak diganti, sampai tahun 2020 tiap tahun pasti anak kudu disembelih. Kalau Nabi Ibrahim kan dapat mimpi, kata Allah, Ibrahim, udah punya anak, udah sembelih anaknya buat gua. Bahasa kita begitu dah ngomongnya. Singkatnya mah, karena Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim yakin iman kepada Allah, dimimpin kepada Allah, suruh nyembelih anak, dilakuin sama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail sama, saking cinta sama abahnya, saking cinta sama orang tuanya, saking taat sama orang tuanya, saking cinta kepada Allahnya. Begitu orang tua ngomong, Ismail anakku yang kusayang, abah mimpi disuruh nyembelih engkau, mau apa kagak? Kalau emang itu perintah Tuhanmu, abah, ayo sembelih saya. Cuman bagusnya diganti mas ekor kambing. Coba kalau emang kagak diganti. Begitu tahun 2020, udah malah corona, habis PHK. Babak mimpi semalam, Neng. Apa, Mbak? Ada yang datang putih-putih, Mbak. Allah bukan, Ustaz Anggi kayaknya itu mah. Terus ngomong apa dia? Gua kudu nyembelih lu, ngorok lu ini. Kira-kira Pak, sebelum kita ngobrol ke anak, kita ngobrol dulu ke bini. Bini setuju apa kagak? Apa kata bini? Daripada lu gorok anak gua gorok duluan lu. Bener apa bener? Bersyukur Nabi Ibrahim, dia sembelih anaknya tanda cinta kepada Allah. Saking cintanya dia rela memberikan anaknya demi Allah.
Tapi karena cintanya itulah Allah ganti dengan seekor kambing. Makasih Nabi Ibrahim. Bersyukur ngapa? Kalau nggak bersyukur ngeri banget. Jamal, mana udah gede lah badannya. Kata babanya, Mal, udah gua empanin kan lu ya. Udah saatnya dah. Lu pengen gak ke surga, Mal? Pengen. Ntar kita kalau ke surga enak angkop-angkoban. Tahu nggak angkop? Sambil santuy ngerokoknya di Samsul 34. Asik. Wah, asik. Mana sih gak kelihatan kan begitu mah ya nggak? Terus gimana Pak caranya? Lu diem, gua gojok dah. Kira-kira dengan iman kita, orang kayak kita nih Pak, yakin apa nggak dapat mimpi begitu? Nggak bakal. Nggak, apalagi mimpi. Sekali-kali mimpi togel dia mah. Shallu ala Muhammad. Nah ini yang terakhir. Setelah kita bersyukur nikmat Allah, lalu kita dirikan sholat untuk Allah, lalu kata Allah, berkurban. Kenapa kudu berkurban? Ini nikmatnya kurban. Zamannya zaman corona, banyak virus di mana-mana. Zamannya zaman susah, banyak yang kena di PHK. Zamannya zaman serba nggak enak sana ke sini. Gara-gara korban, inilah cara Allah mensyiarkan agamanya. Yang tadinya kita nggak bisa makan daging, insya Allah, walaupun yang korban Pak RT, gue yakin tetangganya pasti kebagian. Amin. Kenapa? Karena korban beda Pak RT. Kalau korban mah kita yang beli, kita yang punya duit, kita yang milih dagingnya, kita yang milih hewannya, yang nyembelinya orang, yang bagiin orang. Dan jangan nitip. Jangan mentang-mentang jadi RT, jangan mentang-mentang jadi ustadz. Ini kambing-kambing gua nih, gua yang beli nih. Ini sembeli dah. Cuma ntar paha depan, paha belakang, semuanya buat gua. Pala juga kalau bisa buat gua juga pala. Kulit buat gua juga dah, buat gua jual. Apa yang lu kasih buat orang? Jeroan doang. Ini kenikmatan kurban. Kita yang punya, kita yang beli, kita yang milih. Biarkan orang yang sembelih, bahkan kita kasih uangnya buat yang nyembelih. Sisanya biarkan daging itu dinikmati banyak orang. Inilah Allah kepengen apa? Biar hambanya Allah tidak hanya cukup dalam ibadah kepada Allah. Jangan cuman pinter baik dalam ibadah kepada Allah. Jangan cuman rajin sholat jamaah dalam masjid. Pikirin banyak orang-orang yang belum makan. Pikirin banyak anak-anak yatim yang kelaparan. Pikirin ini zaman makin akhir, makin susah kemana-mana. Mudah-mudahan adanya kurban, orang yang berkurban, orang lain ikut bahagia makan daging kurbannya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, orang yang memiliki uang kelapangan dalam rizki tapi dia nggak mau berkurban, apa kata Nabi Muhammad? Diharamkan untuk mendekati rumah-rumah Allah. Ingat, Bapak kalau udah bisa berkurban jangan ditunda. Jangan ditunda. 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Beli sapinya jangan yang kecil, yang besar, yang gede. Kenapa? Agar menjadi kendaraan yang kuat untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau banyak kesalahan dalam ucapan saya, ini kebodohan diri saya. Tapi insya Allah mudah-mudahan datangnya saya malam hari ini mendoakan saya punya orang tua, juga anaknya yang akan besok dinikahkan. Mudah-mudahan kita doakan, kita baca Fatihah seluruhnya. Mudah-mudahan yang hajat malam hari ini Allah berikan kabul dalam hajat-hajatnya. Semoga Allah berikan kelancaran dalam acaranya dengan Fatihah, keberkahan Fatihah, keberkahan suratul Fatihah. Mudah-mudahan anak yang dinikahkan Allah jadikan anak yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana, anak-anak kita semuanya Pak, Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Sa'duna fi dunya. Ayo. Fawzuna bil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fi
فوزنا بالأخرى بخارجة الكبرى وفاطمة زهراء بخارجة الكبرى وفاطمة زهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخارجة الكبرى وفاطمة زهراء سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخارجة الكبرى وفاطمة زهراء بخارجة الكبرى وفاطمة زهراء Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kurang lebih mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Terakhir dari saya, kalau ada anak-anak di sini Pak, hanya untuk 3 orang saja karena sebenarnya sudah saya tutup. Kalau yang pengen mondok pesantren, silakan pondok pesantren bisa ke Raudhah Habib Mahdi atau ke Pondok Asyifa. Itu pondoknya gratis. Ada ya? Mondoknya gratis, masuk gratis, makan gratis, kitabnya saya beliin semuanya. Ya Bu ya, jangan sampai sia-siakan. Punya anak 5, minimal 2, taruh di pondok pesantren buat tabungan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal, lebih kurang mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.